Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar ya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang legenda batu menangis yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin bagi kalian yang sudah pernah mendengar atau yang tinggal di Kalimantan sudah tidak asing lagi ya, mungkin mendengar cerita legenda ini ya. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadis yang sangat cantik, bentuk tubuhnya sangat indah, rambutnya terurai mengikal sampai ke mata kakinya. Poni rambutnya tersisir rapi dan keningnya halus batu cendana. Namun sayangnya ia memiliki sifat yang sangat buruk. Sebelum mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di sini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Mungkin ya bermanfaat lah untuk kalian dan juga saya akan mendapatkan uang. Kita lanjutkan pembahasannya. Jangan lupa kita siapkan kopi dulu, siapkan tisu, dan siapkan perabotan kalian apa yang kalian butuhkan. Sekarang saya mau minum kopi dulu biar lancar. Sekarang kita mulai pada pembahasannya. Cekidot. Ha! Oke. Gadis yang sangat cantik itu sangatlah malas, tak pernah membantu ibunya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap harinya. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya sangat manja. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan oleh ibunya, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Dan pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya untuk turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Dan kemudian anak gadis itu berjalan melanggang dengan memakai pakaian yang sangat bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Dan sementara itu ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil, karena mereka hidup di tempat yang terpencil. Dan seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihat kejadian itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. "Hai, gadis cantik," gitu katanya. "Apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" "Bukan," kata dengan angkuh gadis itu menjawab. "Ia adalah membantuku," begitu katanya. Kemudian ibu dan anak itu meneruskan perjalanannya. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" Gadis itu menjawab, "Bukan, bukan."
Jawab gadis itu dengan menodongkan kepalanya. Kemudian gadis itu menjawab lagi, ia adalah budak. Begitu katanya. Begitu tega seorang gadis atau seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya, tapi anak ini tidak mengakuinya. Jawaban itulah yang dilontarkan oleh gadis cantik itu ketika bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu, ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Dan pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, sang ibu ini masih dapat menahan hati. Namun setelah berulang kali didengarnya jawabannya sama dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Dan si ibu itu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Gitu kata ibunya. Atas kekuatan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ibu ampunilah saya," begitu katanya. "Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu." Begitu kata si gadis cantik ini. Anak gadis itu terus-menerus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan dari ibunya itu disebut batu menangis. Ya pastilah. Demikianlah cerita legenda batu menangis yang oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Dan barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laknat itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan yang Maha Esa. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel Serdadu Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.